Selamat pagi, shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Mari kita beribadah kehadirat Tuhan, kita bernyanyi. Sohude mambanjot rohani dongaku pe pikiran hatana hurang ture jorawa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini firman-Mu akan menyapa kami, memberikan kepada kami pelita terang di jalan kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Selasa 4 Oktober 2022, tertulis dalam Sakarya 8 ayat 16. Inilah firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Alayomma hata akkasibenumuna, ganumma madok hata hasitonga tudonganna, hasitonga dot uhum, hadameumma panguhumamuna di partukuamuna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan kita untuk hari ini menyapa kita Bapak Ibu Saudara-saudara, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Sapaan, seruan dari Sakarya ini adalah diserukan kepada orang-orang Israel yang pada saat itu menanti-nanti kedatangan Raja Damai. Kehidupan manusia pada waktu itu penuh dengan kegelisahan, iman yang gersang, kejahatan sudah semakin merajalela karena hidup sepertinya tidak tahu apa arah dan artinya. Sakarya datang. Dia menyerukan supaya manusia itu mempersiapkan diri. Bahwa manusia itu harus bertobat. Itulah yang dikatakan dalam Sakarya 9:9. Maria situ mahu revolution. Marulopolo mahu revolution Jerusalem. Idama. Ada nubuatan bagi Israel akan datang Raja Damai, memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berarti waktu itu sudah banyak orang tidak lagi berkata yang benar kepada yang lain. Sudah ditutupi dengan kebohongan. Sudah ditutupi dengan skenario kepura-puraan. Hanya beda di mulut, beda di hati. Maka itulah yang saya katakan tadi, sudah semakin jahatnya manusia. Tetapi nubuatan ini mengatakan, berkatalah yang benar kepada orang lain dengan benar. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Di luar itu adalah iblis yang bekerja. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi lakukan hukum itu dengan benar. Karena ketika hukum itu dilakukan dengan benar, maka Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Jadi ada dua seruan ini. Yang pertama, berkatalah yang benar dan berbuatlah yang benar. Maka
beritakanlah, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jadi kedamaian itu tidak akan ada, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berkata tidak benar kepada yang lain. Atau ketika seseorang tidak melaksanakan hal-hal yang benar. Maka supaya kedamaian itu yang akan dibawa oleh Raja Damai itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka yang pertama tadi adalah katakan yang benar. Yang kedua, laksanakan hukum yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat di tengah kehidupan kita, khususnya di Indonesia, kita menginginkan yang namanya hidup damai, dan itu harapan kita. Tapi ingat, damai itu tidak akan ada, Bapak Ibu, kalau bukan kita yang melakukannya. Damai itu tidak spontan datang kalau bukan kita yang melakukannya. Persoalannya adalah, maukah kita pembawa damai? Sebagai anak-anak Tuhan dikatakan dalam Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Bagaimana caranya membawa damai? Apakah kita diam-diam, senyum-senyum? Ada orang berkata, angkuh, sombong, tidak benar, kita diam? Oh tidak. Tetapi seseorang yang dikatakan membawa damai adalah ketika dia berkata yang benar kepada sesama. Cuman persoalan, jika seseorang berkata yang benar terhadap sesamanya, apakah sesamanya itu menerima atau tidak? Makanya kadang Bapak Ibu perlu hikmat. Jangan kamu menegur atau berkata yang benar kepada seseorang kalau itu mempermalukan dia. Tapi ajak dia bicara. Katakan di lain waktu. Katakan yang benar tentang siapa dia. Katakan yang benar tentang bagaimana situasi kita. Lakukan yang benar. Jangan kita berkata damai, tapi kalau keadilan tidak ada, hukum tidak dilaksanakan dengan baik, bagaimana mungkin ada kedamaian? Maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita ingin damai. Itu kuncinya. Gereja kita ingin damai. Itu kuncinya. Rumah tangga kita ingin damai. Itu juga kuncinya. Negara kita damai. Itu juga kuncinya. Apa? Katakan yang benar. Lakukan yang benar. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Melalui nubuatan hamba-Mu Zakaria. Mengingatkan kami kedamaian itu datang bukan karena begitu saja. Tapi kedamaian itu datang ketika kami mengubah, diperbaharui oleh firman-Mu. Berkata dengan benar dan berbuat dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat pagi. Shalom. Selamat beraktivitas. Horas. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan